dengan mudah. Maka hendaklah kamu katanya berangkat dari situ kepada nihayahnya, pengakhiran daripada masalah takwa ini atau pengakhiran daripada bidayah ini. Wa taqalbuli fi bihal ulum, dan memasuki daripada lautan ilmu, mendalaminya, memahami daripada ilmu tersebut. Sebab ilmu ini, kalau kita lihat, semakin kita makan atau semakin kita ambil atau semakin kita mengaji, semakin bodoh kita rasa. Itulah ilmu. Semakin kita belajar betul-betul, semakin perasaan kita paling bodohnya. Makanya orang yang mengaji, semakin dia mengaji, semakin dia ingin terus mengaji. Tapi kalau orang bodoh, semakin dia belajar, dia kata semakin dia pintar. Semakin dia pintar, semakin dia tidak akan mau ngaji lagi. Sudah pintar, tidak mau ngaji. Maka sebab itu perlu sekali kita coba hati kita dengan apa-apa saja yang telah diungkapkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa sadaqta qalbaka 'inda muwajahatiha wa 'inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil 'amali muqtadaha mu'tilan. Jikalau sekiranya hatimu ini memang ketika waktu berhadapan dengan itu tidak mau bahkan mengingkarinya, dan dengan amal itu juga tidak mau melambat-lambatkannya, dilambat-lambatkannya amal tersebut. Nantilah dulu waktu pas lagi camp puasa senam saya akan buat. Bila mau buatkan sholat zikir, nantilah dulu, bentar lagi. Asal diajarkan untuk beramal, tidak akan pernah langsung. Ini mu'tilan. Selalu biasanya dia tidak akan mau melaksanakan dengan cepat. Selalu dia akan lambat-lambatkan perkara-perkara. Ini adalah penyakit. Apabila kita dengarkan dari seseorang guru ilmu, kemudian kita tidak mengamalkannya langsung, ini ada sesuatu yang menggaris dalam hatinya. Dan ini adalah merupakan salah satu bencana bagi seseorang tersebut kalau tidak langsung melaksanakan. Sebab itu kita Al-Adhkar dikatakan tidaklah semestinya apabila kita itu mendengarkan satu permasalahan saja, diamalkan walaupun sekali, agar kita termasuk orang yang mengamalkannya. Agar kita termasuk orang yang mengamalkannya. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui bahwasanya hati ini cenderung kepada kebaikan. Ini semuanya merupakan daripada cobaan hati. Ada orang kadang-kadang tengok Ka'bah langsung nangis. Pergi ke Mekah tengok Ka'bah nangis langsung. Ada orang tengok Ka'bah biasa saja. Ini kembali kepada hatinya. Nah, ada orang melihat orang-orang miskin sedih hatinya. Kalau kita tengok biasa saja. Ini merupakan daripada penyakit hati kalau sekiranya hati ini tidak mampu untuk apa? Untuk baik. Fa'alam anna nafsaka ma'ilatan ila talabil ilmi ya nafsu ammaratu bisu'. Perlu kamu ketahui bahwasanya nafsumu yang ingin menuntut ilmu itu adalah nafsu ammaratu bisu'. Nafsu yang dia senantiasa mengarah kepada kejahatan, mengajak kepada kejahatan. Andaikan selama ini kalau sekiranya kamu tidak mau mengamalkan apa yang telah diajarkan, kemudian setelah itu kalau diajarkan ingin diajak untuk kebaikan, tidak mau juga. Keinginan kamu untuk menuntut ilmu itu merupakan daripada keinginan nafsu yang ammaratu bisu'. Nafsu yang suka membawa kepada kejahatan. Sebab itu kalau mengaji dia kadang-kadang tidak dapat pertolongan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, masih suka lagi tidur-tidur lagi.
Tapi nggak semua orang begitu. Kadang dia ikut mengaji. Nah, kalau dalam pengajian ngantuk, kena banyak qiyamul lail. Jadi asal kalau ada kawan tidur, jangan langsung, oh ini syaitan dan jangan. Mungkin dia tertidur karena malam banyak qiyamul lail. Itu paham? Cuma permasalahannya adalah orang-orang yang dibawakan nantinya dengan ilmu amal bisu ini nanti tidak akan pernah sempurna. Keilmuannya itu akan selalu membawa dia kepada kejahatan. Contoh, mau mengajar, pasti dia akan katakan, mau manggil saya 1 jam 3.000, memanggil saya 1 jam 3.000, 2 jam 6.000, kaya dia. Nah, dia punya ilmu, dia alim, ya, alim, punya ilmu, tapi dia nanti akan belakangan dengan ilmunya itu dia cari dunia. Ceritanya saudara-saudara sekalian, kita mesti qanaah, kita mesti zuhud, takut Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mesti benar-benar takut dengan dunia, jangan sampai terfitnah. Oh, cakap Masya Allah berapi-api, oh yang pentas. Tapi tengok keretanya, Masya Allah, tabarakallah, Ferrari bersusun Pak. Ferrari. BMW-nya ya Allah banyak betul. Ini apa nih, qanaah kan nih? Ini qanaah kan nih? Ini juhud kan nih? Kalau setakat kita bukan menteri pakai BMW, mungkin dah boleh lah. Ini Ferrari lebih atas lagi. Hah? Jadi sampai lagi, sampai ini, sampai itu. Yang kita ni paling tak usah kancil tak apa. Janganlah kancil kan. Jatuhkan bawah syekh nak. Kancil. Itu apa tu kancil? Jatuhkan bawah syekh katanya gitu. Tak apalah. Rasulullah SAW naik unta dalam keadaan yang sangat, boleh kita katakan, menyedihkan. Maka dikata waktu haji, la riya'an wala sum'atan, tidak riya. Biar macam kayak gini. Ini yang kita susahkan dapatkan daripada seorang ulama yang pakai kereta dengan harga yang sangat murah sekali. Kalau sudah ada duitnya, dia inginkan ini itu. Mana mau mengajak kepada juhud? Ini yang jadi masalah. Mana kita mau mengajak kepada juhud? Kalau dia ada orang kaya naikkan dia kereta yang mahal-mahal, tak malah menurut saya alhamdulillah. Saya tak punya kereta, tapi kalau pas lagi naik ya, di Malaysia, di Johor, di apa, kadang naik BMW, alhamdulillah, miskin tapi terasa juga ada kereta mahal-mahal ini. Kadang-kadang naik mana lagi, Rompaya, kadang-kadang naik ini dan itu alhamdulillah lah. Memang pas lagi kena enaknya, kena kancilnya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita kena memang awalnya tidak ikhlas, pada akhirnya juga otak ini cuma mikirkan bagaimana makan duit. Coba, nah ini yang paling bahayanya. Siapa yang didahulukan dengan dia, akhirnya dengan dia. Makanya pernah kita teringat dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Imam Ghazali, masa kecil-kecil dia dengan adiknya Ahmad, namanya Muhammad, adiknya Ahmad. Dia termasuk orang yang miskin. Orang yang miskin. Ayah telah meninggal dunia, hidup tidak ada yang dapat memberikan dia kenikmatan, kesenangan dan sebagainya. Maka dimasukkanlah dia satu maktab yang mana kalau pergi ke maktab itu akan dapatkan ya makanan. Nah itu dia. Akan dapatkan makanan. Maka berangkatlah Ahmad dan Muhammad ini ke tempat pengajian. Niatnya hanya untuk dapat makanan supaya kenyang. Setiap hari pergi cari makanan, ngaji. Tapi lambat laun pada akhirnya tidak mampu mereka lagi pergi ke sana untuk apa? Untuk makan. Pada akhirnya mereka mengaji untuk Allah. Mereka mengaji untuk Allah. Memang sebenarnya untuk ikhlas langsung itu susah. Nah, untuk ikhlas langsung susah. Ini hati paling susah ini. Walaupun kita kata ikhlas, belum tentu. Pada awal permulaan kita mengamalkan sesuatu, pasti itu ada sesuatunya. Sholat malam kita dikatakan kawan-kawan kita, Allah. Jadi dalam hati kita memang ada benda,
agak sikit-sikit itu. Supaya dipuji. Tapi kalau sudah dia selalu terus pada pertengahannya dia tak akan lagi ingin. Dia tak akan lagi ingin dipuji-puji orang. Pakai serban, pakai serban, awal-awal pakai serban, tak tanggung rasanya. Hebat pakai serban. Sikit-sikit betul serban, sikit-sikit betul serban. Ya, dah. Tapi kalau dah 1 bulan, 2 bulan pakai serban, insya Allah Ta'ala tak ada lagi yang namanya ingin dipuji-puji. Karena sudah biasa. Nah, itu. Wa qad ta'adha quti'atan li syaitan la'in. Dan kamu ini atau nafsumu ini telah taat dengan syaitan yang terkutuk. Hati kita ini sudah termasuk orang yang paling senang dengan suruhan syaitan. Syaitan asalnya daripada kalimat syatona. Syatona. Ada yang mengatakan daripada syato. Syato asalnya syayato. Bukan syanto. Syato asalnya syayato. Dari syaito tambah alif dan nun, makna alif dan nun sangat. Syaitona. Ada mengatakan daripada syatona. Arti syatona ba'uda. Arti ba'uda jauh. Apa maksud jauh? Jauh daripada rahmat Allah. Syaitan ini jauh daripada rahmat Allah. Makanya syaitan ya jauh daripada rahmat Allah. Disebut juga manusia syaitan. Orang yang jauh daripada rahmat Allah, yang jahat, yang nakal, yang makar, itu syaitan. Syaitan. Jauh daripada rahmat Allah namanya syaitan. Manusia, jin dikatakan syaitan. Allah Subhanahu wa taala kirim syaitan ini untuk nyoba. Bukannya ya Allah nak inginkan apa tak? Semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan apa kita tengok macam mana hamba-hamba. Silakan. Kecuali orang-orang yang memang hatinya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblisnya pemimpin mereka ni akan bentuk satu bahagian unit. Kau sana pergi sama dia. Nih pergi. Mana yang dianya BE, mana yang dianya BE dikirim sama dia syaitan yang bergelar ME. Mana yang ME dikirim sama dia syaitan yang bergelar doktor. Mana yang doktor dikirim sama dia yang bergelar profesor doktor. Bukan tanggung-tanggung. Itulah hebatnya syaitan. Makanya saya katakan selalu, siapa yang merasakan dirinya tidak pernah diganggu syaitan, yaitu syaitan. Kenapa? Syaitan sama syaitan gak akan ganggu-gangguan. Percuma dong, orang ada syaitan sudah, tak akan ganggu. Cari yang belum lagi jadi syaitan. Nah itu. Nah di sini ketika kamu ingin berjalan kepada kebaikan, syaitan gak suka. Syaitan tidak suka. Nah dia akan tarik perhatian kamu kepada supaya kamu itu tidak dekat dengan Allah. Ketika kamu belajar, ya kamu itu diganggunya supaya kena dunia bukan kena Allah. Makanya kalau kita mengaji gini nih, oh, andai kan kita buka spek mata boleh nampak syaitan, banyak syaitan, tahu? Banyak syaitan. Kenapa? Dia tak ingin kita alim, betul tak? Dia tak ingin kita pati. Dia ingin kita bodoh, tolol, goblok, botol, bodoh tolol. Nah, itu dia. Supaya dikawan dia nanti. Siapa yang ingin kawankan syaitan? Tak ingin. Kita semua tak ingin. Tapi tetap juga kita terganggu dengan dia. Tetap kita terganggu dalam majlis pengajian kita. Tapi kita sadar kita ini manusia ya. Musuh kita syaitan. Jadi kalau diganggunya kita, selalu aja itu. Kadang-kadang kita ingin konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan, kita konsentrasi.
Tapi ini perasaan sama saya, di punggungnya tersegatal aja. Jadi, bukan aja. Jadi fokus sudah lagi ke sana, ke sini. Nah, itu setan yang butuh. Makanya sebelum mengaji kita baca Alhamdulillah dulu, baca ayat kursi dulu. Itu perlu. Nanti kalau sekiranya kita nak ngaji betul-betul, sekarang pahamkan dulu kata Syekh ini. Atau mungkin ada pula setan mengganggu kaki kita. Tidak rasa kebaslah apa semua lah. Tapi di depan saya tak masalah. Kalau kebas ke apakah, tidak apakan kaki silahkan. Ya, tak ada masalah. Tak ada masalah, kenapa ada masalah? Karena permasalahannya kalau nanti saya kata, diri keluar, salah. Ya, saya inginkan kamu mengaji dalam masalah tasawuf. Orang-orang ahli tasawuf itu mengajak orang dengan hikmah. Dengan apa? Hikmah. Sebab itu banyak orang-orang penyanyi taubat di tangan orang-orang tasawuf. Mereka berdakwah dengan hikmah. Ya, mereka merangkul bukan memukul. Mereka mengajak bukan mengejek. Kalau kita mengejek nggak akan ada orang ikut. Kalau kita memukul nggak akan ada orang yang mau ikut kita. Inilah sistem orang sufi. Inilah yang perlu kita ajari. Kenapa kita selalu berdakwah orang lain? Kenapa? Karena kita kasar. Nengok muka kita pun subhanallah. Mengerikan. Makanya kalau muka kita tak handsome mana tak macam muka saya lah kan? Muka saya handsome tak? Alhamdulillah. Macam muka saya agak-agak handsome sikit ni ya, sikit je. Nah, jadi kalau muka saya senyum sama orang pun enak dengarnya. Orang pun mau dengarnya. Muka udahlah jelek sangat. Waktu muka masam terus. Orang semua lari. Jadi makanya kita mesti takutkan dengan syaitan yang menjadi musuh kita. Dia akan cari celah kita. Dia akan cari celah kita. Yudlika bihabli ghururihi, supaya dia mengajak kamu kemana? Ke tali daripada tipu dayanya. Allah, tipu daya syaitan ini, Masya Allah Ta'ala. Masya Allah. Tipu daya syaitan memang betul-betul dahsyat. Ayolah kamu ambil master lah, supaya nanti jadi orang hebat. Nanti kalau sudah di master nanti kan, dalam kau bercakap dan nanti di televisi, masuklah kau pergi hijrah, masuklah kau pergi Madinah Makkah, masuklah kau semuanya kan hebat kau nanti. Itu semua itu dakwah itu katanya. Kita pun semangat, tapi bukan karena Allah kita buat ini. Karena ingin masuk TV, kita ingin masuk ini, masuk radio ini, masuk radio ini itu semuanya, masuk ke majalah. Jadi itu ingin jadi terkenal. Tapi dia bilang kan, syaitan bilang dia lebih hebat lagi daripada pendai. Dia menghadis besar. Syaitan dia panik banyak hadis hafal dia tahu. Jangan pikir kita nggak hafal hadis, hafal hadis dia datang ke kita. Kau tak tahu kalau Rasulullah kata begini. Buat begitu. Coba tengok. Kalau tak berapa banyaklah ulama besar jatuh tangan syaitan. Makanya syaitan selalu membuatkan tipu daya yang sangat bagus sekali sehingga kita pikir itulah yang benarnya. Faistadrijuka bimailatihi ila ghammatil halak, maka dia akan masukkan kamu daripada tipu dayanya sehingga akan masuk kepada golongan orang-orang yang celaka waliyadzubillah. Ayo. Itu perempuan cantik itu, cantik. Bagus itu. Itu ahli surga insyaallah. Cuma nengoknya aja kok. Enggak dosa itu nengok. Mana dosa? Mana ada? Mazhab mana yang ada yang katakan dosa tengok perempuan? Tengok aja lah. Nanti bahkan kasih nomor telepon tak apa. Kan kok dapat dia kan nanti ini insyaallah Ta'ala menghasilkan anak yang soleh. Syaitan pandai sekali. Makanya tolong tengok hati-hati saya bersyaitan. Tak tahu. Ya, punya syaitan. Ada syaitan? Ada kan? Maka dikata dari Indonesia, ada syaitan di hatimu,
syaitan belang, mata keranjang gitu. Nah, betul itu. Itu semuanya dalam hati kita ada syaitan. Tambah lagi dalam hati kita ada korin. Korin itu jin, syaitan itu jin juga. Dia akan usahakan, lah tak usah mengaji lah katanya. Apa yang ngaji sekarang ini dalam keadaan apa? Coba tengok pergi kau dulu untuk berbicara tentang jihad, itu paling penting katanya. Kau nggak tahu sekarang Rasulullah itu kalau berjihad bagaimana semangat begini begitu. Nggak usah ngaji. Orang yang ngaji ini bukan yang jihad katanya. Paham ini? Tak tahu lagi mana aulawiyatnya dah. Kok apa ada penting aulawiyat? Ini sekarang umat Islam penuh semangat jihad, tak mengaji, pergi jihad, pergi ke Suriah, ikut ISIS. Coba bayangkan. Pikirkan dahulu siapa menang, siapa menang. Memang bagus jihad, tapi kalau jihad tak punya ilmu apa guna? Ini umat Islam sekarang ini banyak tertipu daya. Ini syaitan yang mengajarkan dia ini. Rasul ajarkan dulu para sahabat apa makna jihad. Rasul ajarkan dulu fikih. Rasul ajarkan dulu tauhid. Sudah mantap semuanya itu, baru amalkan. Benar, memang benar jihad, tapi mana letak jihad? Di mana letak jihad? Apa kamu sudah belajar fikih dengan betul-betul? Apa punya juga fikih dalam tapi tak mau berjihad juga? Katanya juga. Dalamkan dulu baru kau tahu. Dalamkan dulu ilmu itu baru kau tahu. Baca Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, baru tahu apa makna jihad. Didalamkan dulu, baru dia bilang, apalah gunanya ini begitu. Ada sekarang banyak orang begitu. Ini semuanya perkataan-perkataan yang dipermainkan. Paham tidak? Jangan kita dimain-mainkan oleh syaitan. Coba bayangkan, ayah kita atau kita Nabi Allah Adam pun dapat diapakan? Dapat diganggu syaitan. Allah Adam, makan sajalah. Allah kata begitu sebenarnya Allah nggak ingin kamu lama-lama di sini. Kenapa? Karena kalau Allah ingin kau di bumi. Jadi kalau begitu kau kan nggak lama di sini, maka makan supaya kau lama di sini. Oh, pandai. Belajarlah kamu nanti bagaimana tali-tali syaitan itu mengajar. Tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin paling banyak. Minta maaf saya, Imam Ghazali kalau dah sebutkannya macam-macam semua kena. Yang tukang jihad kena, yang tukang ngaji kena, yang sufi kena, yang tidak berzikir saja kena, semuanya kena urutnya syaitan. Makanya hati-hati. Posisi kamu belum lagi tenang. Kamu sebagai penuntut ilmu belum lagi tenang dalam posisi kamu di situ. Karena syaitan dia punya cara, berbagai macam cara untuk mengganggumu. Paham? وقصده أن يروح عليك شرف معرض الخير حتى يحبك بالأخسرين أعمالا. Dan beliau itu menipu kamu dengan cara bagaimana mulianya kebaikan itu. Dia tarik kamu, dia angkat kamu dengan bagaimana kejahatan itu sebenarnya pada bagian pembukaan kebaikan. Maksud begini, dia nampakkan kamu hal yang baik, padahal hal yang buruk. Sekarang dia tipu daya kamu, dia tipu daya kamu dengan perkara-perkara yang jahat, tapi dirubahnya dengan perkara yang buruk dalam ma'rad kebaikan. Ini yang dibuatkan sama syaitan yang paling bahaya di sama kita. Pikir kita baik juga, rupanya jahat. Sebagaimana perbuatan kaum Khawarij, dinampakkan kepada mereka kebaikan, tapi sebenarnya keburukan. Bagaimana? Manakala Ali karramallahu wajahahu mengatakan ya tak apa, laksanakanlah tahkim, maka datanglah orang-orang Khawarij mengatakan ini Ali kafir. Kenapa kafir? Karena dianya itu telah menerima tahkim, menghukumkan dengan hukum manusia, bukan hukum Allah. Setiap orang yang tak berhukumkan hukum Quran, hukum Allah, itu kafir katanya.
Nampak baik kan? Tapi buruk. Lihat bagaimana qadiyahnya. Kenapa Imam Ali dikafirkan sama kaum Khawarij? Karena mereka menganggap Imam Ali tak berhukumkan Quran. Ya Ali, kau kenapa tak ke Quran? Kenapa kau benarkan orang lain dengan hukum mereka? Ali kafir. Nampak bagus itu. Mana bagusnya? Mereka kata mereka hukumkan Quran. Berhukum Quran itu apa hukumnya? Kan wajib. Apa salahnya ngajarkan Quran? Enggak ada salahnya. Tapi tengok bagaimana salah di situ. Sehingga tengoknya Imam Ali tak berhukumkan Quran, maka Ali kafir karena tak berhukumkan Quran. Coba lihat. Inilah saya katakan Khawarij adalah umat yang tidak mempunyai fikih. Makanya saya katakan sekali lagi, kita wajib belajar fikih supaya jangan jadi Khawarij. Karena sekarang kita berani mengkafirkan pemimpin. Oh, kafir untuk pemimpin itu. Kenapa kafir? Karena tak berhukumkan Quran. Nggak salah kita ajak orang ke Quran, tapi dengan begitu kita kafirkan orang. Nah, itu yang jadi masalah. Paham tidak? Kita cuma tahu, oh Khawarij pemikirannya mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Kan itu. Kita semua tahu kan? Tapi nggak tahu kita penyebabnya apa. Penyebabnya begini, setiap orang yang berdosa besar berarti dia tidak menghukumkan Quran. Setiap orang yang tak menghukumkan Quran dia kafir. Itu dia. Sama aja. Paham? Maka mana-mana pemimpin yang tak menghukumkan Quran kafir. Tengok di bawahnya kita kepada makruf yang baik, padahal dia buruk. Maka dengan biasanya kita kata, oh pelan kafir, ini kafir, itu kafir, kenapa tak menghukumkan Quran? Inilah Khawarij. Ya, hati-hati. Terkadang kita nampak baik, ya, tapi tak baik. Apalagi yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan daripada perbuatan Khawarij ini yang mereka anggap baik. Ya. Mereka senantiasa baca Al-Quran. Bagus baca Quran. Khawarij kalau ada jam 25 jam per hari, 25 jam itu masih mereka coba baca Quran. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari katakan kampung Khawarij, ya, itu mereka baca Quran macam kampung itu surah lebah. Bagus baca Quran, nggak bagus. Cuma masalahnya mereka banyak baca Quran, mereka tidak berusaha untuk memahami Quran. Ini yang salah. Inilah yang salah. Jadi dibawanya untuk, oh bagus baca Quran banyak, khatamkan dalam seminggu 1 kali. Masya Allah bagus, tapi mana pemahamannya? Mana fikih Qurannya? Anda masih ingat lagi dengan Dzul Khuwaisirah dalam Sahih Bukhari dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, ya Muhammad, berlaku adillah kamu wahai Muhammad. Menuduh Rasulullah tidak adil ketika membagi-bagikan harta rampasan. Nah, lihat, nampak bagus nggak? Nampak bagus nggak kita kata, qolahan ittaqillah, bagus nggak? Dakwah kan, ngajak kebaikan kan. Tapi permasalahannya di situ terdapat kejahatan yang sangat besar. Apa kejahatannya? Di samping itu kamu telah menuduh Rasulullah yang bukan yang Rasulullah itu. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Muhammad itu tidak akan mungkin dia berkata-kata dengan hawa nafsunya. Ya. Nah kalau begitu Rasulullah tidak akan mau membuat suatu perkara yang mengikuti hawa nafsunya, tapi kamu telah menuduhnya. Dzul Khuwaisirah ini adalah datuknya Wahabi, datuknya Khawarij. Sudah, datuknya banyak baca Quran tapi tak paham dengan wama yang tipu anil hawa. Makanya sekali lagi saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekaliannya, silakan banyak baca Qurannya. Jangan juga lupa kita memahami Al-Quran. Paham? Jangan mudah-mudah mengkafirkan orang.
Abdullah bin Umar mengatakan di antara sifat khawarij adalah meletakkan ayat-ayat kafir, ayat-ayat untuk orang kafir kepada orang muslim. Karena nanti kita akan bacakan ayat-ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang khawarij. Khawarij sudah ada zaman Rasulullah lagi. Sampai kepada zaman Imam Ali, sehingga Imam Ali terbunuh disebabkan oleh khawarij. Yang mereka itu sholatnya rajin. Gak akan ada nampak orang yang paling hebat sholatnya kecuali mereka. Baca Qur'annya rajin, sholat sunatnya rajin, tapi di dalam hati mereka itu bisik, kasar. Kalau orang Kedah kasar, atau kasar. Orang Kedah cakapnya kasar, tapi hatinya lembut. Betul tak? Betul tak? Lembut kali hatinya. Baik betul. Oh saya senang dekat apa? Dekat Kedah. Tapi kalau cakap kita kasar, gitu katanya. Nah, Kedah Pening, ya. Jadi kasar hatinya. Itulah yang dikatakan dengan khawarij. Waliyadu billah. Ini sekarang sudah timbul mulai mudah. Saya tengok-tengok, saya perhatikan. Ayo cepat-cepat ambil ijazah. Sana ambil semuanya. Subhanallah, bagus ijazah, bagus sanad, tapi masalah ngaji tak mau. Kumpul semua sanad ini syekh tu. Datang syekh ni, kejar. Datang syekh tu, kejar. Semua kumpul. Tapi tak mengaji. Dah tak perlu lagi ada sanad dah. Subhanallah. Ini syaitan juga nganggu ni, syaitan. Enggak? Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, macam-macam bentuk disebutkan macam mana syaitan ganggu. Subhanallah. Suami istri bagaimana penggangguan dia. Talibul ilmi, subhanallah juga. Makanya yang paling penting dalam talabul ilmi, belajari ilmu-ilmu yang wajib ain dulu. Pelajari ilmu-ilmu yang wajib ain. Ini siapa-siapa yang baca Al-Fatihahnya kurang mantap, tolong dengarkan sama syekh-syekhnya. Tolong dulu saya baca Al-Fatihah. Kemarin saya suruh orang baca Al-Fatihah. Tolong bacakan dulu Al-Fatihah, dibaca sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Di sini juga guru ini tali syaitan datang. Sibuk dengan lagu, tajwid dengan makhraj hurufnya salah. Jadi kalau orang yang nggak tahu masalah tajwid dan makhraj huruf, dia kata, masya Allah bagusnya. Padahal tajwidnya salah. Macam kita naik ke orang Saudi. Mereka lah macam itu, kita lihat beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita ikut juga. Ini ikut mudah sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara jedong. Mereka memang suara jedong, kita jangan ikut. Salah, walaupun enak dengar. Saya entah, apa? Mereka begitu. Kita tidak. Makanya jangan ikut-ikutan. Itu syaitan selalu mengganggu. Kadang-kadang syaitan selalu juga mengganggu kita dalam pakaian. Wah, mesti pakai serban, jubah, ini itu, supaya nampak, supaya dia syekh. Nanti supaya orang semuanya menghormati ilmu. Itu penting, ilmu dihormati. Itu tengok saya termasuk. Ilmu itu mesti gah, besar. Makanya mesti dihormati. Besar pakai Allah. Kan kalau dihormati kita, berarti Allah itu sudah menghormati ilmu. Itu wajib. Jadi kalau orang mencium tangan kita tak masalah. Oh, jalan dengan gah, masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Dan kau tak cium tangan. Subhanallah. Itu juga ulur. Syaitan ganggu dia. Syaitan ganggu. Saya menceritakan ini cerita semua benda. Kalau ada terkena sedikit-sedikit jangan sedih lah. Kita semua kena, kita semua kena guru. Makanya kata-kata siapa saja merasa dia tak kena daripada gangguan syaitan. Siapa dia? Syaitan. Jadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka itu perjalanannya telah sesat dalam kehidupan dunia ini.
mereka salah, mereka sesat, mereka telah berbuat kejahatan dan kesalahan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka merasa mereka telah berbuat kebaikan. Allah, ini ayat kata para ulama ahli tafsir, ini kebanyakannya kembali kepada orang-orang Khawarij. Rasul sangat takut dengan Khawarij. Satu, Rasul sangat takut Dajjal. Yang kedua, Rasul sangat takut Khawarij. Makanya banyak sifat-sifat Khawarij yang Rasulullah sebutkan. Sesat-sesatnya Syiah, tak banyak hadis tentang masalah Syiah. Ya. Mu'tazilah, tak banyak hadis tentang Mu'tazilah. Tapi yang paling banyak hadis adalah tentang syiah Khawarij. Karena orang tertipu daya. Orang tertipu daya dengan apa? Dengan gayanya. Wahum, mereka itu katanya adalah orang-orang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka anggap mereka telah berbuat satu benda yang baik sekali. Allah. Orang Khawarij sudah begitu rasa mereka itu. Coba bilang, andaikan yang membunuh Imam Ali karramallahu wajhah, Ibnu Muljam, andaikan Ibnu Muljam ini tidak membunuh Ali, yang dibunuhnya kita. Andaikan dia bunuh saya, pasti tuan-tuan tak akan tahu dia itu Khawarij. Paham gak? Andaikan Ibnu Muljam si pembunuh Imam Ali, yang dibunuhnya bukan Imam Ali tapi dibunuhnya saya, pasti kita tidak akan tahu dia Khawarij. Kenapa? Karena daripada gayanya. Sholat berjamaah, Masya Allah, tak pernah ketinggalan. Baca Quran, ya Allah, sepanjang waktu baca Quran. Kening, hitam legam. Aku tak tahu saya menjadi bosok atau gimana. Kalau sangat itu mesti itu. Kalau itu tak sedap dia. Anggap kena asal sujud katanya. Subhanallah, kalau nampakkan sunat, semua sunnah ada situ. Jubahnya ya Allah ya Tuhan, Masya Allah sampai ke betis, Masya Allah. Zikir tak akan pernah hilang. Orang yang macam ini kita katakan ahli neraka, susah kan? Pandangan kita selalu katakan kalau orang yang neraka itu, yang pandangan kita, ya, kita penyanyi, nampak auratnya. Ya Allah, ini saya nampakkan sama saudara-saudara sekalian ya. Ini ada seseorang, semua tertutup, serban dia, berserban, berapa semuanya. Tapi pikiran dia tak masalah. Dia dekat dengan Allah, pandangan dia dekat dengan Allah. Ini seseorang laki-laki yang biasa buat dosa, dan dia mengaku dia ini adalah orang yang paling jeleknya, orang yang paling jahatnya di hadapan Allah. Dia sadari, tapi syaitan selalu mengganggu dia, kata dia. Nafsunya mengganggu dia. Ini mana yang bagus? Orang yang buat dosa diharapkan dia akan bertobat kepada Allah. Orang yang merasakan dia bagus ini tidak akan pernah merasakan ingin tobat sama Allah. Walinya dulu. Inilah penyakit daripada Khawarij. Makanya jangan salah, maka orang Khawarij itu selalu rasa dirinya benar sendiri. Yang benar mereka, yang lain salah. Tolong, kalau ada kamu punya sifat seperti itu, tolong diobat. Bahaya. Yang benar, saya saja, saya, salah. Nih, surga, kau neraka. Tengok penyanyi-penyanyi, itu neraka itu tempatnya itu nanti itu. Allah, Nabi dia tahu. Dia pun tak tahu di mana dia transit. Tak transit ke neraka, atau ke mana. Ini sifat-sifat Khawarij yang merasakan mereka buat kebaikan. Ya. Lihat Zulkhuwain Ibnu Muljam setelah dibunuhnya Imam Ali, dia mau dihukum bunuh. Setelah mau dihukum bunuh itu baca Quran dia, potong tangannya, baca Quran dia, potong tangan kiri, Quran juga dibaca. Ya Allah,
Kalau kita kata kejam kali itu yang potong itu. Orang baca Quran kan boleh potong. Iya, baca Quran dia nih, ini khawarij. Dia baca Quran dia khawarij, tak paham apa yang bacanya. Paham? Sudah itu mau dipotong apanya? Lidahnya. Dia kata jangan potong lidah waktu baca Quran katanya. Tak waktu baca Quran tuh dalam hati pun boleh. Lihat bagaimana perbuatannya. Orang yang rajin baca Quran tapi tak paham, sehingga dia bunuh Imam Ali. Dibunuhnya Imam Ali, dia nggak tahu pembunuhan itu besar. Nah, mati satu orang Islam itu besar. Saya buka sama antum supaya paham. Senang atau nggak senang apa? Tapi ini wajib saya sampaikan supaya jangan tergoda dengan syaitan. Syaitan pandai pada kita, pandai lagi. Kita ceritakan tadi itu tentang masalah bagaimana perbuatan Khawarij membunuh Imam Ali dengan alasan tidak melaksanakan Quran dan Sunnah. Kalau begitu dikatakan zalim. Satu ketika Rasulullah mengatakan di riwayat Imam Ahmad kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bunuh orang itu. Datang Imam Abu Bakar melihat orang sholat ke Allah. Yang macam ini tak membunuh, cuma pula sholatnya lebih khusyuk daripada aku lagi. Sholatnya lebih khusyuk daripada aku, kata Allah. Kembali Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang kalau macam begitulah Rasulullah pun tak tahu lagi dengan Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang Rasulullah sholat tidak khusyuk sangat Rasulullah. Aku pun kalah. Saya mau tanya, kalau Abu Bakar kalah macam mana itu? Abu Bakar itu sebaik-baik daripada umat Nabi kan? Sebaik-baik umatnya, tapi kalah dia sholat daripada orang itu. Rasulullah kata Umar, ya Umar pergi bunuh. Kalau saya tengok, oh ini bukan tanggungan itu. Mana sahabat kalau bunuh sholatnya tetap tanggung? Oh, Rasulullah kata sama Umar, bunuh dia. Orang yang sholatnya khusyuk kalah. Umar yang begitu hebat dikalah. Umar kalau lewat dia satu lorong, setan langsung dihajarkan sini, Umar lewat sini, sana pergi. Umar itu, pernahkah kita terbayang kalau ada Rasulullah sayang sini sudah? Pernahkah kita terbayang kalau Umar itu ganggu setan? Yang lewat aja punya lari ke sana, macam mana lagi mau ganggu setan? Hah? Itu pun kalah dengan laki-laki tersebut. Ya Ali begitu. Sampai Imam Ali ke situ, tenang. Jadi hati-hati. Saya akan gambarkan sama antum Khawarij bagaimana Khawarij. Khawarij bagaimana? Maka banyak orang tertipu dengan Khawarij itu. Oh ya Ali ini hebatnya. Ini mengamalkan Quran dan Sunnah. Padahal sebetulnya dia itu adalah orang-orang yang kelam, yang merasa dirinya berbuat kebaikan pada mereka itu adalah kejahatan. Tengok. Saya tidak mengatakan bahasa asal itu ya tak zalim. Tapi lihat bagaimana kejadian kalau kita ingin menjatuhkannya. Kan kalau sekiranya menjatuhkan yang zalim, naik yang adil, bagus kan? Bagus kan? Tapi masalahnya setiap untuk menjatuhkan masih ada korban. Mesti ada korban. Korban di satu nyawa pun korban, namanya satu nyawa korban. Jangan anggap remeh dengan satu nyawa. Sebab itu para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ya irtikabu akhafu dararaini, mengambil darurat yang paling ringannya. Dengan atas nama jihad kita ada, ayo jihad, senjatanya mana? Dia nggak pernah berjihad melawan daripada tentara dia. Dia tak pikirkan berapa banyak orang yang mati. Ini gurur namanya, itu daya. Dan karena kalaupun jatuh namanya Bashar Assad sebagai yang zalim, juga belum tentu aman atau tidak. Kenapa tidak terjadi? Mesti didalami betul-betul, fikir mesti dalami. Jangan dengan syahwat kita. Apakah yang saya ajak sekarang ini syahwat atau tidak? Apa yang terjadi? 5 tahun lamanya. 5 tahun lamanya dalam keadaan apa? Tidak aman. Padahal sebelum itu tak seperti itu.
Padahal saya masih lagi di Mesir, kita masih dengarkan kawan-kawan yang datang dari Suriah ke sana untuk bermain-main, berjalan-jalan musim panas. Tidak ada orang yang mengatakan bahasa asal itu nggak boleh zalim, tapi karena kalau sekiranya kita keluar dari orang zalim akan buatkan yang lebih dahsyat, itu haram kita keluar. Contoh, ada singa, nah singa ini lapar singa ini, nah mengimakan dia. Kita ini pun keluarlah, tadi saja keluar, tiba-tiba terkam sama singa. Kurang ajar singa ini, kenapa terkam aku nak keluar di meja katanya. Siapa salah? Hah? Yang salah siapa? Singa ke kita? Singa terkam kita. Yang salah kita, dah tahu singa itu memang dia sangat zalim. Yang singa tidak makan orang, kita keluar juga. Apa tak mati kita? Hah? Ini perlu kita pikirkan. Apa yang terjadi di Libya sekarang nih, banyak orang mati dibunuh sekarang. Perang tak berakhir-akhir. Udah jatuh pun tapi tetap juga perang tak berakhir. Makanya kita perlu belajar fikih dalam-dalam. Jangan hanya kita bawa semangat saja. Salah. Belajar fikih dalam-dalam supaya kita tahu mana salah, mana ini. Itu semuanya syaitan pandai bawa kita. Tak jatuh pun bahasa apa pada tidak. Berapa lama pada pihak jatuh? Sekarang Libya dalam pembunuhan. Nah, makanya Rasulullah sudah katakan, orang yang ahli hadis baca banyak hadis dan paham dia semuanya fitnah. Dan di belakangnya semuanya adalah Amerika. Dia tahu. Belakangnya semuanya Amerika. Tapi yang dikerjakannya semuanya kawan-kawan yang ingin punya ambisi. Hamas dan sebagainya. Berhati-hati. Amerika tak ingin lagi dia turunkan tentara yang kena akan banyak mati untuk membunuh umat Islam, membuat umat Islam saling bertentangan. Tidak perlu turunkan tentara. Dia akan lihat, kamu ingin demokrasi, kita kasih demokrasi. Yang mana selama ini negara-negara Islam yang dia tidak kurang demokrasinya, nah demokrasi begini. Kamu ingin begini, dikasih begini, sehingga umat Islam saling berhubungan. Masa mulai Husnul Mubarak sampai sekarang, otak saya tetap mengatakan di belakangnya semua Amerika. Sebab dia tahu antum semuanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pemimpin kebanyakannya semuanya zalim. Yang tak zalim kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan dan sebagainya. Hanya berapa yang dikira tidak zalim? Sudah begitu dah namanya. Sudah begitu dah. Sebab itu Rasulullah dakwah kasih tahu kita. Wa in duriba zahra wa ukhidha mala. Kalaupun diambil hartamu, dipukul kamu, tetap kamu mesti bersabar. Jangan keluar daripada mereka. Ini kita dicoba Allah macam mana kita kalau sekalian begini. Nah, ini perlu kita belajar ilmu fikih. Jangan sampai kita difitnah orang yang syaitan ingin bawa kita kepada hal-hal yang tidak elok. Semua kita tahu dada itu dosa, tahu tak? Zina dosa. Tapi perkara-perkara seperti ini kita nggak tahu, semangat gila kita, tapi tengoklah sari berita. Anda saya dengarkan daripada pelajar kolej dari ilmu perempuan, kalau saya berangkat ke Suriah. Di UN ini sudah berapa orang berangkat? Mudah-mudahan ya. Ini namanya kuat semangat tapi nggak paham agama. Dia pun nggak tahu apa terjadi di Suriah. Saya katakan ini kena kewajiban seorang pendai begitu. Ya, kewajiban. Mesti dipahami keadaan. Bagus kita punya semangat kuat, tapi ingat memahami apa yang telah terjadi di sana. Maka sampai sekarang pening kepala ulama-ulama Saudi. Awal-awal mereka kata, ayo jihad, ayo jihad. Belakangan orang-orang tua mereka memaki-maki orang-orang ulama yang mengatakan jihad sekarang, terdiam mereka semua. Anak umur 17 tahun, 18 tahun, 16 tahun. Dia masih nenek kata orang. Pergi ke sana untuk jihad. Tak tahu masalah qadiyah. Tak tahu masalah qadiyah, langsung angkat. Ini yang jadi masalah.
Jadi Imam Ghazali sebenarnya menyuruhkan kita untuk memahami apa yang akan terjadi. Di antara yang paling besar adalah fitnah khawarij. Fitnah khawarij yang terjadi pada kita sekarang ini, fitnah khawarij yang terjadi pada masa Imam Ali. Coba lihat di Mesir kemarin, 30 tentara mati, 30 tentara meninggal dunia. Siapa bunuhnya? Umat Islam. Siapa yang dibunuh? Umat Islam, ya Allah. Andaikan ini tentara, atau andaikan ini orang yang membunuh ini punya pelurunya diletakkan ke Suriah dan diletakkan ke Israel, bagus. ISIS waktu dibombardir Palestina, kemana senjata mereka? Kemana mereka? Kenapa mereka tak bantu Palestina? Coba bayangkan situ. Ini ardul jihad, sebenarnya ardul jihad itu di mana? Di Palestina. Nah, itulah tempat kita yang ingin mau berjihad. Tapi kalau sekiranya kamu mau pergi ke Suriah, ini salah. Tapi kalau kamu kata saya mau pergi ke Palestina untuk jihad, itu lain. Ya. Makanya mesti kita memahami kita. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadla al-'ilmi wa darajatil ulama. Dan ketika itu juga syaitan telah membacakan kepada kamu bagaimana kehebatan ilmu dan derajat ulama. Allah, ya Rabbi, syaitan jadi muhaddits. Dia baca semuanya. Kau tahu tak? Kalau ulama ini hebatnya macam mana? Setelah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim hadisnya sahih dan tangguh. Syaitan katakan itu tadi. Dia sebutkan begitulah hebatnya para ulama, tingkatan ulama ini. Dia sebutkan bagaimana ilmu, tapi tujuannya untuk menarik kita kepada yang jahat, sehingga kita ini menjadi orang yang takabur dengan ilmu, merasakan diri kita besar, merasakan diri kita pandai, kitalah yang benarnya. Wa ma warra bihi min al-athar wal akhbar, dan apa saja datang daripada athar dan akhbar. Athar ini lebih umum, dia menyangkut daripada periwayatan para sahabat dan periwayatan daripada Rasulullah SAW, itu yang dikatakan athar. Sementara akhbar juga ada yang mengatakan umum, ada yang mengatakan khusus, ada yang mengatakan akhbarnya adalah juga seperti hadis Nabi SAW. Wa yulhiyaka an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia membawa kamu lupa dan lalai dengan sabda Rasulullah SAW, man istada ilman wa lam yajid hudan lam yajid minallahi illa hudan. Siapa-siapa yang dia bertambah petunjuk, bertambah ilmunya, siapa-siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah daripada petunjuk Allah, walam yajid minallahi illa hudan, maka tidak bertambah dia makin dekat ke Allah, malah dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu makin bertambah dari jenjang sekolah rendah sampai kepada kuliah, dari kuliah sampai kepada jenjang MA, doktor, daripada doktor sampai profesor, doktor, di belakang tak baca lagi dah, MSc, MA, Mi, juga M itu Mi, macam-macam titel di belakangnya sudah ada. Tetapi tidak takut dengan Allah, tetapi ilmunya tak diamalkan. Ini bukan makin dekatkan ke Allah, malah jauh. Maaf, kita boleh dapat merasakan kita sendiri. Apakah selama ini kalau kita sudah mengaji tinggi-tinggi, ketika disebutkan kalimat Allah, hati kita gemetar atau enggak? Hati kita itu terasa sesuatu atau tidak? Selama ini kita mengaji banyak-banyak, apakah selama ini kalau sekiranya kita mendengarkannya, kita amalkan atau tidak? Karena yang paling penting adalah mengamalkan. Buat apa banyak-banyak ilmu tapi amalannya tidak ada? Oh, kita dengarkan siwak itu sunnah hukumnya,
Siwak itu banyak amal-amalannya seperti ini. Maka kita usahakan beli siwak, bukan hasanah. Bukan sampai jual rumah, aku beli siwak. Pakai siwak, buat. Ini ditahankan baunya ya Allah ya Rahman. Biarkan awan yang besar. Serban sunat, kita pakai serban. Sholat sunat ini semua itu kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ini enggak, ilmunya sudah banyak sekali. Menghafal kitab, macam-macam kitab dihafalnya. Enggak, semua hadis sudah dibaca. Tapi pengamalannya enggak ada. Apa gunanya? Ini yang jadi pikiran kita sekarang ini. Yang jadi permasalahan kepada kita adalah orang-orang ahli ilmu, mereka tidak betul-betul mengamalkan ilmu mereka. Selama ini kita tahu bahwasanya yang menghina, mencaci, mencela itu haram. Tapi kita alim, kita naik podium ketika kita mencaci, membagi. Kita yang mengamalkannya. Itu bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh. Selama ini kita selalu diajarkan tentang kasih sayang, tapi sama orang lain kita tak kasih sayang, sama anak kita tak kasih sayang. Makanya terjadi, kita lihat di belakang kejadiannya, tengok bagaimana seorang ibu kurang kasih sayang anak. Kita mengetahui tentang wajibnya untuk patuh kepada kedua orang tua kita. Manakala orang tua kita sudah tua, apa yang kita buat kepada mereka? Apakah kita mengkhidmahkan mereka? Mana amalan kita? Ini yang jadi permasalahan kita, ya. Makanya dikatakan oleh para ulama ahli hadis, ya ahli hadis, zaku hadithakum falikul li khamsa hadisin hadithun. Wahai ahli hadis, hendaklah kamu menzakatkan hadis kamu. Apa yang telah kamu hafal, kamu zakatkan. Setiap 5 hadis, 1 hadis saja. Maknanya 1 hadis diamalkan. Ya, tengok. Ini cerita tentang masalah mengenal sunnah. Syekh Muhammad Al-Maliki berusaha untuk melaksanakan segala sunnah yang dia pakai dan dia tahu. Makanya tak kurang. Dah dia tengok, dia teliti di mana sunnah yang belum ada pada dirinya. Sunnah janggut, simpan janggut ke janggut. Sunnah serban, pakai serbannya. Sunnah pakai baju putih, pakai baju putih. Sunnah pakai tongkat, tongkat dia. Sunnah lidah, pakai lidahnya. Sunnah sholat dia laksanakan. Dicari lagi mana sunnah yang belum lagi dia amalkan. Ternyata dia nampak sunnah namun panjang, belum pernah diamalkan. Karena Rasulullah rambutnya sendiri, maka dia amalkan sekali saja, walaupun sekali saja. Maka dipanjangkan rambutnya sampai sini. Maka kalau kita tengok gambar itu mesti rambut. Ini menggunakan sunnah Nabi. Kita tengok mana yang kurang. Sekali pun cukuplah. Karena Rasulullah rambutnya panjang sampai di bawah cuping, di atas daripada bahu. Nah, itu. Demikian juga dengan hadis Ali Jabri. Kenapa rambutnya panjang? Itu sunnah. Saya juga pernah memanjangkan rambut saya berapa kali di Mesir. Ini sudah saya amalkan dan tidak saya amalkan lagi di Indonesia dan Malaysia. Karena orang Indonesia tak paham dengan kita. Bukan kita di slang, kita paham yang rock. Nah, dan itu ada musalsalnya, hadis musalsalnya ada. Setiap daripada Khalifah Abbasiyah semua rambutnya seperti itu. Ada musalsalnya. Udah, saya kan ngajak antum untuk memandang, maksud saya untuk mengamalkan sunnah. Jangan nanti, kenapa kau punya rambut panjang? Kan katanya sunnah. Ya di sini sunnah, tapi kopiahnya mana? Sebahnya mana? Yang tua aja pegang dia. Kita suka begitu, kita kadang-kadang ambil yang perkara ini, yang lain kita tambahkan. Ya, yang senang-senang kita saja. Jadi diambil sunnah itu, diambil sunnah tersebut. Jangan lupa dibahas serban kita. Ya, itu sunnah-sunnah yang perlu kita amalkan, dengarkan dan amalkan.
Jadi makinlah banyak ilmu kita, makin beramal kita, makin takut dengan Allah, itulah ilmu yang berkah. Siapa saja makin ilmunya berkah, makin takut kepada Allah SWT, berarti dia betul-betul belajar dengan ilmu berkah. Ya? Dalam pertanyaan sama kita sendiri, selama ini kita belajar, apakah kita takut hati kita kepada Allah? Apakah makin dekat diri kita kepada Allah? Ketika waktu Allah SWT panggil kita, apakah kita datang untuk melaksanakan panggilannya? Ini semuanya kembali kepada diri kita. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi 'adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Yang sangat dahsyat sekali nanti azabnya pada hari kiamat adalah kepada orang yang alim. Tengok, bukan cerita kepada orang yang jahil. Orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Inilah dahsyatnya azab. Orang yang alim yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dengan ilmunya. Apa maksud Allah tidak berikan manfaat dengan ilmunya? Dengan ilmunya itu dia tidak menjadi takut dengan Allah. Dengan ilmunya itu dia tidak amalkan. Dengan ilmunya itu dia tidak menjadi orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah, bahkan jauh. Itu yang saya katakan tadi. Kita mengajarkan kepada umat bagaimana hebatnya derajat zuhud, hebatnya qanaah. Saudara, mari kita makan qanaah, hidup dengan qanaah dan zuhud. Tapi subhanallah, rumah kita macam istana, kereta kita yang paling mahal-mahalnya, mahal rumahnya, istananya mahal, istrinya sampai 4, keretanya berkilat-kilat, rumahnya 4 tingkat. Orang yang konglomerat atau korporat, kalau cakap zuhud, masya Allah, sampai menangis-nangis tentang zuhud. Saya dengarkan kepada tuan-tuan, perempuan-tuan sekaliannya tentang zuhud, bagaimana kezuhudan Abu Bakar, bagaimana kezuhudan Abu Hurairah. Nah, kamu mana zuhudnya? Mana zuhudnya selama ini? Kok rumah sampai 4 tingkat? Kita nggak salahkan kalau ada seorang syekh rumahnya besar, nggak apa-apa, tapi tengok bagaimana. Yang cukup ala kadarnya. Kalau macam di sini paling bertanya kalau kereta apa? Kancil kan? Di atasnya sedikit lagi lah, dibawa deh pada BMW, sudah cukup lah itu. Ini enggak yang dia inginkan itu yang paling mahal-mahalnya. Apa begitu mengajarkan tentang zuhud? Kalau kita tentang zuhud itu bertanggung-tanggung lagi. Zuhudnya para ulama-ulama, para sahabat Nabi SAW, Umar dan sebagainya. Nah itu. Dia tidak bermanfaat ilmunya karena tak mampu diamalkan. Bercerita tentang sedekah, masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau dia bakhil kedekutnya, ya Rabbi, saudara-saudara, sedekah ini bagus, wajib, apa semuanya masuk surga. Sedangkan saudara-saudara sekaliannya ini ada kotak. Ayo, kotak. Kotak semuanya masukkan. Saudara-saudara sekaliannya jangan masukkan 10 ringgit. 10 ringgit mau apa? Ketika kita nak ngambil itu jangan ngambil tengok-tengok, ambil langsung pak masukkan. Oh kan tahu. Tapi pas time dia bakhil kedekutnya, ya Allah. Ini seorang ulama yang tidak dimanfaatkan Allah SWT. Ini yang sangat bahaya. Sebab itu Imam Ghazali bagi 2 bahagian. Ulama itu bagi pada 2 bahagian. Yang pertama ulama yang dikatakan dengan ulama hasanah, ulama yang baik. Ulama yang baik, ulama ul-akhirah, ulama akhirat, ialah orang-orang yang mengamalkan ilmunya, yang takut dengan haram dan syubhat, menjauhkan dari pintu-pintu sultan dan kerajaan, ditetapkan takutnya dia sampai kepada syubhat. Jadi dikatakan ulama-ulama akhirat. Ini ulama akhirat ini susah.
Yang kedua ulama apa? Ulama usul. Ulama yang jahat. Siapa ulama yang jahat? Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, yang dia makin alim tapi makin jahat dan tidak takwa kepada Allah. Laksanakan apa? Laksanakan ilalah, makin panjang bukan makin meredup, ya. Dan yataraddaduna baina abwabis sultan wassalatin. Dia selalu berolah alim berupa daripada sultan-sultan, ingin mendapatkan kekayaannya. Ini ulama sufi. Maka Imam Ghazali mengatakan, wa idza ra'aita 'aliman yataraddadu 'inda abwabi sultan iyyaka wad-dinahu. Apabila kamu melihat seorang ulama yang bolak-balik ke rumah kerajaan atau sultan atau khalifah atau yang selain-selainnya, maka berhati-hatilah kamu dengan agamanya. Andaikan kita lihat penyakit Ebola, diletakkan tangan kita ke sana dengan cairannya itu saja kena kepada kita, maka penyakit dunia ini lebih bahaya daripada Ebola. Ini perumpamaan ini baru saya yang buatkan perumpamaan. Betul tak? Karena penyakit bola baru saja. Penyakit yang paling membahayakan dan mematikan, yaitu penyakit Ebola, apabila kena cairan dan kita langsung penyakit, 90% akan mampus atau mati. Nah, tapi penyakit dunia yang kena kepada ulama, bila kita dekat dengan ulama dunia, gak usah kecolek, gak usah bersentuhan, sudah kena penyakitnya. Ini bahayanya ulama dunia. Bahaya ulama dunia. Lebih dahsyat daripada penyakit Ebola, karena kalau datang begitu dia akan kena neraka. Warnanya begitu. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, apa katanya? Ya qura' min al-balad la yafri'ul balad idza qura' fasad. Ya qura' min al-balad la yasahul balad idza qura' fasad. Apa? Ya qura' min al-balad la yasahul balad idza qura' fasad. Wahai orang-orang alim sebagai garamnya negeri, wahai orang-orang alim sebagai garamnya negeri, negeri tak akan baik kalau sekira garamnya rusak. Maka untuk kebaikan negeri, maka alimnya mesti bagus. Apabila bagus alim, maka yang jadi pemimpin akan bagus. Tapi kalau sekiranya orang alimnya tidak bagus, penjilat, pengkhianat, maka masyarakat menjadi orang jahat dan pemimpinnya pun jadi zalim. Nah ini bukan mudah jadi ulama, tidak mudah jadi ulama. Makanya jangan kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang memang ingin mencari keuntungan dari kerajaan. Bila rajanya salah, nasihati dengan benar-benar. Datang ke istana, sampaikan nasihat. Banyak ulama-ulama sufi yang dahulu, ya, takut dengan kerajaan. Tapi bila takut dengan kerajaan, tengoknya kerajaan salah, dia datang ke istana, dia nasihati. Masya Allah. Kalau datang begitu langsung diterima. Masalahnya kita cuma nyampaikan, mau diamalkan atau tidak diamalkan. Tapi jangan kita menasihati kerajaan di mimbar sampai maki-maki, nggak akan diamalkan. Itu salah prosedur namanya. Salah prosedur. Nah, dan jangan pula kita jadi ulama ini diajak ke kanan itu ke kanan juga, dari ke kiri juga. Nah ini tolong dulu halalkan ya Syekh ya. Iya, saya halalkan. Halal. Menurut fatwa nomor sekian atau sekian begini-begini, ini halal. Tengok Imam Ghazali semua benar yang buat. Imam Ghazali semua benar yang katakan. Makanya banyak orang benci sama Imam Ghazali. Karena zaman dahulu banyak ulama-ulama sufi yang terkena hidupnya atas perkataan Imam Ghazali, maka mereka marah kepada Imam Ghazali. Ya.
Ini perlu kita ingatkan kembali kepada kita semua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan. Ini Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak dapat diamalkan, yang makin menjauhkan saya kepadamu ya Allah. Wa qalbin la yakhsha', hati yang tidak pernah khusyuk ya Allah. Ini merupakan bagian cobaan juga. Kalau hati tidak pernah khusyuk, kalau sholat biasanya sholat ingatnya makan, kalau nggak ingat makan ingatnya istrinya, macam mana khusyuk ya. Di antara orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang sholat tak khusyuk. Makanya itu kita berdoa kepada Allah agar janganlah hati kita tidak khusyuk, senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang mengatakan lebih bagus ya, lebih bagus makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Maknanya makan dulu kita baru sholat supaya khusyuk. Ada pula orang kalau ada makanan dia tidur pula dia. Ini lebih parah lagi. Wa amalillah yarfa', dan amal yang tidak diangkat karena amalnya akan diangkat. Kalau amal itu dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan baik, maka akan diangkat sampai ke Allah SWT. Kalau tidak baik, tidak ikhlas, maka akan dicampakkan ke muka orang yang melaksanakannya. Makanya kita berlindung kepada Allah daripada amal yang tidak diangkat. Wa du'a'in la yusma', dan doa yang tidak didengarkan, doa yang tidak diistajabahkan. Doa yang tak didengarkan. Di antara pengaruh maksiat, di antara atar maksiat adalah doa yang tidak diperkenankan. Bila ada orang buat maksiat, kemudian dia berdoa, maka doanya tak akan dikabulkan. Tapi sebaliknya, di antara akar ya berbuat ibadah, setelah berbuat ibadah doa akan dikabulkan. Di antara pengaruh ibadah, setelah kita beribadah, berdoa kita, maka doa kita akan dikabulkan. Maka itu kita lihat sholat kita setelah selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah ya, jangan langsung lari. Baca dia Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kemudian setelah itu jangan kita buatkan Allahumma lantas jalan. Zikir kita baru berdoa, doanya akan dimakbulkan Allah. Sedekah kita bersedekah, kita sedekah doa, insya Allah makbul. Ini akar kebaikan. Mana-mana kita baca Quran, kalau baca Quran harus baca Quran doa. Habis sholat doa, mana-mana kebaikan kita doa, insya Allah doa kita makbul. Tapi kalau dia buat maksiat, doa tidak akan dimakbulkan. Kenapa orang-orang yang doanya tidak dimakbulkan itu perlu melihat kepada apa yang telah dia buat. Kita masih ingat dengan hadis matan Arba'in Nawawiyah yang diceritakan, summa dzakara rajulan at'asa akbara yamuddu yadahu lis-sama wa yaqulu ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa uliya bil haram fa anna yustajabu lah. Seorang laki-laki yang kusut ke kusut, yang berdebu, menadahkan tangannya di langit sambil menyeru ya Tuhanku, ya Tuhanku, sementara makanan yang haram, minumannya yang haram, pakainya yang haram, dibesarkan dengan haram, bagaimana doanya mau dimakbulkan?
Coba lihat, dia telah menggunakan segala syarat cara-cara berdoa. Rajulun sumadak rajulun sumadak rajulan fis safar. Dia sebutkan seorang laki-laki dalam musafir. Orang yang musafir doanya makbul, tapi nggak dimakbulkan. Kenapa? Yang kedua, as'ata akbara, usut dan berdebu. Maknanya dia tadallul, merendahkan diri kepada Allah. Orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah, insya Allah doanya makbul. Tapi orang itu tidak makbul. Yamuddu yadahu ila sama, mengangkatkan tangannya ke langit. Orang yang mengangkatkan tangan ke langit, ini insya Allah doanya makbul. Tapi orang itu tidak makbul. Wa yaqulu ya Rab, ya Rab, ya Rab, mengatakan ya Rab di antara nama Allah. Dia suruh nama Allah, tapi dia tak makbul juga. Apa penyebabnya tidak makbul? Padahal dia telah mengamalkan perkara-perkara yang biasanya makbul, tapi dia tak makbul karena makanan haram, minuman haram, dibesarkan yang haram, perbuatan-perbuatan yang semuanya haram. Ini yang jadi masalah. Jangan salahkan, ya, jangan salahkan Ka'bah, jangan salahkan multazam. Saya sembuhkan doa sita makbul. Di mana berdoa di multazam? Bukan multazam yang salah, kita salah. Tengok kenapa kita sekarang mau berdoa tidak makbul. Kata guru, doa malam-malam makbul. Tapi kenapa doa saya tak makbul? Malam pun saya bangun tak makbul juga. Kenapa tak makbul? Jangan salahkan malamnya, salahkan kitanya. Mungkin ada perbuatan yang harus kita buat. Nah, mana? Tengok dulu bagaimana keadaan kita. Tengok dulu dalam keadaan kita, apakah kita ini melaksanakan perkara-perkara dosa atau tidak. Sampai jam berapa? Jam berapa kita habis? Jam 4. Hah? 4:10. Nah, inilah yang perlu kita lihat agar doa kita makbul. Para wali Allah yang makanannya halal, perbuatannya yang baik-baik, itu kalau ya Allah langsung makbul. Kata Ibrahim Adham, "Ta'amak faqul mustajab doa." Makanlah makanan yang halal yang baik, maka doa kamu akan makbul. Macam mana kita makan yang haram? Doa kita tak dikabulkan Allah. Masak goreng masak telur goreng. Tahu telur? Ini puan-puan nih. Ini telur kalau sekiranya kita mau masakkan, cuci dulu. Ini ambil dari hak, buka. Ini muntah najis. Itu telur dari mana luar? Apanya itu? Luarnya dari belakang. Jadi kita mesti basuh dulu. Daging dibasuh betul-betul. Cucur, ikan dicucur, jangan masukkan air gini-ginikan saja. Nah, tengok itu gara-gara kita makan yang haram, doa kita tidak makbul. Maka Rasulullah berdoa agar doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an qawli sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin, pada waktu saya berlalu pada malam Isra Mi'raj, ya, aku berlalu di hadapan kaum tuqadu safahuhum, yang mereka memotong, ya, lidah-lidah mereka dimaqra'u dengan pemotongan daripada neraka, daripada api. Man antum, siapa kamu? Ditanyakan, siapa kamu yang telah potong lidah kamu sendiri? Mereka berkata, kunna na'muru bil khair. Kami ini selalu senantiasa menuduh orang buat untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Kami naik di atas mimbar ngajak orang untuk buat kebaikan. Kami naik podium ngajak orang buat kebaikan. Kami buat di televisi, rancangan televisi dapat duit juga. Ngajak orang untuk kebaikan. Makanya berapa duitnya? 6.000.
Kami juga masuk ke radio IKIM, dapat ngajak orang kebaikan. Kami juga masuk ke televisi Hijrah, ngajak orang kebaikan. Pokoknya di mana celah kami bercakap, yang penting ada ruangnya. Nah, ini kenyataan ini ya. Saya katakan kenyataan saja. Dikatakan kami selalu senantiasa ngajak sholat. Ayo sholat berjamaah. Ya alhamdulillah, tak mau berjamaah, dia berjimatlah. Diajaknya dia, ayo berpuasa, tapi dia ya Allah ya Rahman, kencang makannya. Diajak orang ayo berzakat, masya Allah, dia paling dikit dan kedekutnya. Ajak baik elok dia, masya Allah, ngamalkan paling payah. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu sibuk dengan mengajak orang dengan kebaikan, kau lupakan dirimu? Ayo kita laksanakan sunnah, tapi satu sunnah pun tidak ada pada dirinya. Ini sudah ramai pendai-pendai yang bukan bertujuan untuk mengajak orang kepada kebaikan, tapi tidak menampakkan kehebatannya kepada orang. Oh, sayalah pendai yang kondang, dai 1 juta umat. Oh, sayalah dai yang paling hebat. Maka kita dengar sekarang banyak macam-macam. Ada namanya Ustaz Hollywood, ada namanya Ustaz Hollywood, ada namanya Ustaz Iyo, ada nama Ustaz Hollywood, ada nama Ustaz apa? Apa tak tahu? Macam-macam nama-nama. Berdakwah kepada apa? Apa tujuannya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Apakah umat makin baik, nampak makin macam-macam. Bukan mengajakkan kepada kebaikan, mengajakkan kepada ketawa. Sangat sedikit sekali orang mengajakkan kepada nangis. Sangat sedikit sekali. Di antara para ulama yang kalau bercakap nangis kita adalah Habib Ali Jabir. Ini yang mencari ulama yang dapat nangis kesusahan, agar hati kita raqiqah, hati kita dilembut, supaya hati kita lembut semuanya karena hati kita, masya Allah, ini tak boleh nangis. Masa dibawa dalam bawang 1 kilo, bahkan 50 kono. Ini yang jadi masalah. Cari para pendai yang mampu buat orang nangis. Duduk situ. Sebab dahulu para ulama ada buat majlis nangis namanya. Majlis menangis. Kalau tak ingin buat nangis, saya buat insyaallah. Dan nangis itu semuanya. Kalau tak pengen nangis, saya cucuk sama tubuh dengan bawang putih, bawang merah. Coba bagaimana nangis, kita tahu bagaimana. Sudah nangis. Kalau bicara tentang bagaimana perjuangan Rasulullah, kita akan mampu menangis. Di pendakwah sekarang ini, Allah saya tak tahu kata Rasulullah SAW, sayati zamanun katsirun minal khutaba, qalilun minal ulama. Akan datang masanya banyak para tukang ceramah, tapi sangat sedikit ulama. Maknanya akan datang banyak orang-orang yang mampu mengajak kita untuk tertawa, tapi sangat sedikit sekali untuk orang mengajak untuk menangis. Inilah yang ditanyakan. Ya Allah, dulunya kami dahulu selalu ada orang kebaikan, tapi kami lupa dengan kita. Ini dekat dengan sebelum Muharram, kami ajakkan orang untuk puasa sebelum Muharram, tapi dia masya Allah makan kita enak-enakan. Beginilah keadaan yang dikatakan oleh orang tersebut. Wala na'tihi, dan kami tidak melaksanakannya. Diajak untuk kebaikan, kami tidak melaksanakannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, kami melarang orang daripada berbuat kejahatan, kami juga melaksanakannya. Ayo, jangan umpat-umpat orang, menghina orang, menghakimi orang, tapi kami juga bukan menghakimi orang. Kalau yang itu boleh sama kami, yang maki hamun atas podium boleh, yang orang lain tak boleh. Ayo, jangan berzina, dia tetap berzina. Ayo, matanya jaga, jangan tengok perempuan, ya haram. Tapi kalau dia mengaji matanya, betul tak kejadian? Banyak sedikit.
Kalau sama dia tengok perempuan boleh aja, tapi kalau jangan tahu Arab tahu. Tengok perempuan Arab tak boleh. Jadi tengok itu. Jadi kalau kamu nanti jadi ustaz, tolong kalau duduk kau sama perempuan jangan nampakkan dia, arahkan begini. Situ perempuan begitu kan. Tapi situ pernah saya mengajar perempuan. Dia kata, Syekh macam mana arahnya ke sana? Kenapa nggak arah kepada kamu? Saya tak tahu. Saya kalau arah kepada kamu semua setan saya tengok. Pasal begini. Nah, bukan mereka syaitan. Syaitan datang mencantikkan muka mereka. Tahu? Pada dasarnya perempuan itu juga. Tapi kalau sudah datang syaitan biasanya nampak cantiknya. Nah, itu yang bahaya tu. Betul tak? Betul. Itu yang dibuat orang. Siang terbayang malam terkenang, hidup tak menyamakan kaelah, tapi habis lagi gelap. Betul tak? Kenapa? Dunia dipijak bagai bergoyang-goyang, matamu selalu berkunang-kunang, gara-gara adik sayang. Makanya sampai sekarang di Mesir dulu saya banyak murid saya perempuan, tak pernah saya nampak, tak tahu pun saya. Murid saya perempuan tak kenal pun saya. Kalau datang dalam Facebook dikatakannya, Syekh saya ini murid Syekh, murid yang di mana? Murid yang di Mesir Syekh. Ya, tak kenal pun saya. Banyak tak pernah kenal saya. Tapi ada ustaz kadang-kadang dia semua kenal dia, akrab sekali. Kalau pakai kadang-kadang dia buat apa lucu-lucu lagi buatnya, katanya. Pokoknya murid yang perempuan dulu. Ya Allah, ustaz pegang anaknya. Ini haram ini. Jangan tahu ustaz mau pegang anak murid tahu tak boleh. Tengok itu. Bukan saya sombong. Keimanan saya tak sambung. Makanya saya tak tengok orang tu. Makanya saya tak tengok murid-murid saya yang apa? Yang ada. Banyak dulu macam-macam di batu pahat, ya Allah banyak kali. Pas saya kata begini, tengoklah si Syekh. Iya ada tengok, saya kata gitu. Mereka kadang tak enak juga, mereka rasa saya nak tengok, tak biasanya ada ustaz yang begitu kan. Nah, bidang tangan. Jadi jaga pandangan. Jangan mentang kamu dulu, kamu menonton langsung. Haram. Kalau haram semua orang lain bukan sama kita haram, lebih haram lagi. Jangan pandang aja orang begini begitu. Waktu nazar katanya. Tutupkan pandangan kamu, tapi semua orang lain, masya Allah. Wa iyyaka ya miskin wa antu sa'ina li tadbirihi wa taqwa wa taqlala. بحبل قلوبه فويل الجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة وعيل العالم حيث لم يحفظ بما علم ألف مرة. Maka wahai miskin, ini kita miskin semuanya, ya, miskin lah, miskin apa ini? Miskin, tahu apa miskin? Miskin artinya orang yang paling banyak berhutang. Ya ayyuhan nas antum fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kamu ini orang fakir, orang yang fakir, orang yang miskin. Dan jadi kita ini miskin. Wahai sekalian orang-orang yang miskin, jangan sampai kamu itu terjatuh, terjerembab, termasuk ke dalam tipu dayanya syaitan. Jangan sampai kita masuk kepada perangkap syaitan dan kamu terikat dengan tali-tali syaitan. Maka celakalah bagi orang-orang yang jahil satu kali, sekiranya dia tidak mempelajarinya. Orang yang jahil ini celakanya sekali saja, karena dia tak punya ilmu, ya. Dan celakalah bagi orang alim, dia tidak mengamalkan dengan apa yang telah dia ketahui seribu lagi. Wa'alam anna nasa fi turabil ilmi. Jadi dengan begitu, orang-orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya,
ini adalah dosa besar. Dosa besar. Makanya para ulama mengajarkan kita agar senantiasa mengetahui dan mengamalkan segala apa yang kita pelajari. Segala apa yang kita pelajari daripada hal yang wajibnya kita amalkan cepat. Ya. Jangan itu hukum kepada orang, tapi tidak hukum bagi kita sendiri. Kadang-kadang saya pernah begitu. Satu hukum itu cepat sekali sama orang lain. Itu haram katanya. Tapi semua dia diamalkannya. Kenapa sama saya boleh? Oh itu lain katanya. Itu lain. Adakah keistimewaan seorang syekh? Tidak ada. Dalam pandangan Allah SWT, kalau hukum itu orang yang syekh, orang yang alim, orang yang tuan guru, sama dengan orang yang bukan tuan guru. Ini juga mengamalkan itu. Bahkan contoh seperti ini. Kalau orang yang awam pakai ya seluar segini, di bawah lutut, ya, di bawah lutut, itu kan boleh, nggak nampak apanya, auratnya. Tapi kalau di tuan guru pakai seluar pakai bawah lutut, ini haram hukumnya, tidak sesuai dengan dia, tidak sesuai dengannya lagi. Nah, makanya ulama itu memang semestinya lah kalau makruh sama orang sama dia haram, jangan dibuat. Jangan dibuat. Nah, contohnya lagi, dia ulama atau dia alim katanya, tapi kerja dia merokoknya nggak tahu. Suatu kereta api nggak boleh berhenti, kita bisa sabun. Ini apa itu hukumnya kan? Hukumnya makruhnya ini katanya, tidak makruh. Makruh itu bagus yang ditinggalkan. Makruh tapi di bawahnya banyak lagi cabang-cabang. Makruh habiskan duit, makruh apa? Membawakan pakaian, makruh membolong-bolongi kain, makruh, apalagi itu banyak cabang-cabangnya. Tengok siapa aja yang merokok pasti kainnya itu berubah-ubah, betul tak? Pasti bau bajunya bau. Makanya saya sangat nggak suka kalau lagi dulu saya semua yang merokok asal keluar bau pakaian saya. Tidak langsung saya kata, rokok itu haram atau gitu, enggak. Nengok bagaimana dia paham enggak. Kadang-kadang enggak paham juga. Kita dah rasakan bau rokok itu, enggak paham juga. Ya, itu rokok walaupun dia berhukumkan kita makruh, tapi senantiasa ada apanya belakang-belakangnya ada. Masih tidak lagi ustaz-ustaz yang ngaku dia ustaz, yang alim, tapi tetap juga merokok. Itu rokok itu perbuatan orang awam. Perbuatan orang awam. Maka semestinya seorang ustaz menjauhinya. Kalau ustaz kata, ustaz apa punya rokoknya? Makruh. Kalau ustaz kata makruh, banyak orang juga merokok. Semua merokok. Coba bayangkan satu hari ada yang merokok enggak? Kalau nggak ada yang merokok, saya kasih tahu rokok lah. Ada yang merokok enggak? Ada. Kalau nggak merokok, nggak kasih ceritakan. Karena nggak untuk kita merokok. Kenapa? Karena yang rokok. Jadi orang yang sadar, memang sudah sadar semuanya. Kali-kalinya berapa ruginya, satu hari berapa yang di perutnya, sampai kisah terus. Ya, apa buah dari rokok. Semoga Allah udah bantu dia rokok. Ya. Jadi tak sepantasnya seorang alim itu merokok, tak sepantasnya seorang alim itu membuat takut. Ya, maka orang alim itu senantiasa dia bersama dengan hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kamu ketahui kalau kamu ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu apa? Pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Nah, Nabi itu siapa? Wa ba'alsanaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan utus kamu kecuali rahmat bagi semuanya. Maknanya Nabi itu untuk to all. Sakampung kami itu. For all. Apa artinya for all? Untuk semuanya, bukan untuk individu, bukan untuk satu kelompok. Ulama yang dikatakan ulama adalah untuk semuanya. Dia ulama, maka untuk orang Indonesia, untuk orang Malaysia, untuk orang Saudi, untuk orang Mesir, semua negara. Dia ulama untuk orang yang berkulit putih, untuk orang kulit hitam, untuk orang panjang, untuk orang gawang. Ulama untuk seluruh kelompok. Untuk seluruh kelompok. Kalau tidak ya,
ambil kelompok sendiri, itu bukan ulama namanya. Karena ulama pewaris Nabi. Nabi itu for all, untuk semuanya. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jelas kamu ulama yang untuk semuanya. Makanya dari dulu cita-cita saya kecil dulu, saya bercita-cita ingin jadi ulama untuk semua alam. Ulama untuk semuanya. Itu cita-cita kecil dulu. Kamu punya cita-cita. Sekarang kalau kita katakan saya sudah sampai tahapnya 2/3 cita-cita saya sampai, yaitu dapat mengajar orang-orang selain Indonesia. Kamu juga nanti begitu. Saya ingin mengajar selain orang Indonesia, selain orang Malaysia, karena orang itu begitu. Bukan harus tergantung aja. Hari semalam saya ada anak-anak yang dia ngaji Quran. Saya tanya sama dia, kamu cita-cita kamu apa? Saya cita-cita saya insya Allah ingin jadi imam di masjid. Kalau apa cita-cita ingin jadi imam di masjid, kau sama jauh ke Mesir. Kampung aja ke sekolah. Marah saya dengarkan cita-cita itu. Kita mesti cita-cita tinggi. Nah, cita-cita ingin kawinkan perempuan 4 lah. Kalau ada di sini 1 jadinya kan. Cita-cita buat rumah 4 tingkat. Nah, biasanya kita akan dapatkan 1 tingkat aja. Sama apa cita-cita? Doktor, cita apa pastor sana. Begitu. Ini enggak, cita-cita untuk imam kampung. Tak usah sekolah jauh-jauh rumah tahu. Cita-cita tinggi kan, insyaallah taala di dunia ya. Nah, jadilah kamu ulama-ulama untuk sekalian umat bawa Allah rahmat kepada mereka semuanya. Itulah cita-cita ulama. Ya, itulah cita-cita ulama. Bukan untuk satu individu atau golongan, bukan untuk satu bangsa saja, bukan untuk warga kulit dan sebagainya. Jangan seperti orang Saudi. Kejadian waktu saya dengar kejadian itu di masjid Saudi, atau orang Bukhara dia sholat jadi imam, bagus bacaannya. Kata orang Saudi, kamu orang mana? Saya orang Bukhara. Oh jadi imam? Iya. Gak boleh jadi imam orang Bukhara. Di Saudi gak boleh orang Bukhara jadi imam, gak boleh itu. Kita orang Bukhara. Oh saya juga gak mau dipercaya dengan saya Bukhari mesti bisa saya, gak mau saya percaya. Oh saya bangga. Kau gak mau iman kau saya Bukhari Muslim, kau ahli bid'ah, kafir syirik. Kata orang Saudi, bagaimana saya mempercayakan saya Bukhari Muslim jadi binasari? Itu Bukhari Muslim itu enggak orang warga negara Saudi. Bukan warga negara Saudi. Mereka kata imam di Saudi mesti apa? Imam di Saudi mesti warga negara Saudi. Itu salah. Ya, Islam untuk semuanya, tidak ada yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.